Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan buat kita dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai aktivitas dan kegiatan kita di sepanjang hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena firman itulah yang menjadi pegangan di dalam kita menjalani setiap aktivitas dan kegiatan kita. Kita berdoa, terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kami, bagi kaki kami, dan terang bagi jalan hidup kami. Kami mau merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih, perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 92:13 dengan judul perenungannya adalah orang benar bertumbuh seperti pohon korma. Demikianlah firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bapak Ibu terkasih, bukanlah asal jika pemazmur menggambarkan kehidupan yang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Pohon korma atau pohon palem adalah salah satu jenis pohon yang paling sering ditulis dalam Alkitab, terutama Perjanjian Lama. Pasti ada alasannya mengapa Tuhan sering menggunakan lambang pohon korma ini di dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pohon korma itu adalah pohon yang dapat hidup dan tumbuh secara ajaib di padang gurun. Di padang yang kering dan berpasir itu, biji korma yang ditanam tidak akan langsung bertumbuh ke atas, namun membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai bertahun-tahun. Nah, ternyata pada masa-masa itu biji korma akan bertumbuh ke bawah, mencari dan menuju kepada sumber air yang tersembunyi di bawahnya, hingga biji itu semakin besar dan semakin kuat berakar ke dalam. Bahkan sudah menjadi tradisi, jika seorang petani menanam biji korma, akan dengan sengaja menekan biji itu sedemikian rupa dengan menggunakan batu besar, supaya biji itu makin terbenam ke dalam dan makin bertumbuh ke bawah, sehingga aman dari badai gurun yang sewaktu-waktu menerpa. Pada saatnya, tunas korma itu akan menggulingkan batu yang menekannya itu, bertumbuh ke atas dan tidak tergoyahkan meski ada badai sekalipun, karena akarnya telah kuat mengakar ke dalam. Dan pada waktunya, tanaman korma itu akan menghasilkan buah dan terus berbuah sampai pada masa tuanya. Proses perjuangan pohon korma untuk bertumbuh dan menghasilkan buah meskipun hidup di tengah padang gurun adalah simbol dari kehidupan orang percaya yang dikehendaki Tuhan. Berakar kuat, terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat meski harus diperhadapkan pada masalah dan penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masalah dan penderitaan itu adalah proses menuju kepada pendewasaan iman. Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1:12. Namun banyak anak-anak Tuhan tidak tahan ketika ia harus berada di padang gurun. Mereka terus mengomel, bersungut-sungut, mengeluh, bahkan sering sekali menyalahkan Tuhan. Tetapi buat kita, orang yang percaya, kiranya kita semakin kuat ketika Tuhan sedang membawa kita di padang gurun untuk memproses dan membentuk kehidupan kita, supaya kita menjadi pribadi yang berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat beraktivitas dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.